Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa aswajihi thumma ila hadratin wasiyati sama wa awanihi wa sa'iri awliya illa radiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalamu 'alaika nur khalqi hadhil anam wa assalamu wa rahmatullahi wa adrikni faqad lam tu'abata wa rabbi wa laysa li ya sayyidi suwaka fa'idharita kulli shakhsin dalika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghafir salamullah alaika rabbini bi'illah wa anzurillah ya sayyidi binadhara musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kemarin terangannya jenis air yang ketiga, yaitu wana jisun, ya, air yang najis. Kemarin pertama air yang tohir mutahhir, ya, air yang mensucikan, suci dan mensucikan, yang kita sebut dengan air mutlak, ya. Air mutlak itu air yang tidak dibatasi dengan sifat yang tetap, atau bisa dikatakan air mutlak itu apa? Air saja itu adalah air mutlak. Jadi air saja itu adalah air mutlak. Kemudian yang kedua, ada air yang suci tapi tidak mensucikan, ya, atau dikatakan tohirun saja. Kalau tohirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Kalau tohirun itu suci, ya. Atau yang pertama disebut mutahhirun, itu otomatis tohir, mensucikan itu otomatis suci. Yang kedua adalah tohirun, suci tapi tidak mensucikan. Yang suci kemarin ada dua, ya. Ada mustamal, ada tahoyur, ya. Ada air yang diekstrak dari benda yang suci. Terus yang ketiga adalah wana jisun, air yang najis. Wahwa ma ittasola bihi najisun. Apa itu air yang najis? Yaitu air yang gandeng atau terkena najis, ya. Wahwa tunakullataini, dan air itu kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu kalau di Indonesia ukurannya minimal itu panjangnya 60, lebar 60, tinggi 60, ya. Jadi misalnya ada bak mandi, tingginya 60, lebarnya 60, kemudian panjangnya 60 cm volume, ya, volume air. Nah, itu 2 kullah, ya. Nah, kalau itu harus penuh, misalnya harus penuh, ya, 60 itu harus penuh, itu dikatakan 2 kullah. Nah, kalau diambil sedikit saja, misal 1 sendok, sehingga air tidak memenuhi 60 kali 60 kali 60,
maka itu kurang dari 2 kullah. Nah, kalau ada tempat ada air yang kurang dari 2 kullah, kemudian dia kejatuhan najis atau ketempelan najis atau terkena najis, maka dia hukumnya air yang mutanajis ya. Dalam bahasa lain itu mutanajisun. Air yang terkena najis. Sehingga dia tidak bisa digunakan untuk bersuci ya, karena dia tidak mensucikan. Selain tidak suci ya, dia tidak mensucikan. Nah, misalnya ada ember itu nggak ada 2 kullah, apa baskom atau apa ya, tempat-tempat yang untuk menampung air yang kurang dari 2 kullah, airnya kurang dari 2 kullah. Nah, meskipun ketika ketempelan najis atau kejatuhan najis tadi tidak berubah airnya, maka dia tetap dihukumi mutanajis karena kurang dari 2 kullah. Nah, ada gelas ini, misalnya ada gelas isinya air ya. Ini kurang dari 2 kullah, jelas kurang dari 2 kullah ya, jelas ya. Nah, airnya suci pertamanya, kemudian terkena percikan najis misalnya, apa pokoknya ada najis terus ketempelan ke situ. Nah, meskipun airnya nggak berubah warna, rasa, dan bau, maka dia tetap dikatakan mutanajis ya, meskipun nggak berubah karena kurang dari 2 kullah. Au tahoyyara bihi wal kullat, au tahoyyara bihi. Nah, atau berubah airnya meskipun dia 2 kullah. Tadi kan kalau nggak kurang dari 2 kullah, nggak berubah pun, kalau terkena najis tetap mutanajis. Nah, tapi kalau berubah airnya, terkena najis tadi berubah, meskipun dia 2 kullah, maka dia hukumnya tetap mutanajis. Misalnya ada apa itu, bak mandi besar, terus kejatuhan najis. Nah, najis itu kemudian membuat air tadi berubah ya, menjadi taghayyur, berubah warnanya, berubah baunya atau rasanya ya. Biasanya berubah bau atau rasa. Nah, meskipun dia itu airnya lebih dari 2 kullah, karena berubah sifat-sifat air tadi, berubah warna, rasa, dan bau, salah satunya dari ketiga sifat itu, dia tetap dikatakan mutanajis. Wal kullatani khamsatu ritlin baghdadiyin takriban ya. 2 kullah itu menurut ukuran orang Baghdad itu 500 kati ya. Kalau ukuran kita itu 60 kali 60 kali 60 ya, jadi berapa? 2 berapa? 216,0000 cm kubik ya. Nah, itu masalah air ya. Nah, sekarang kita ke turab. Turab itu apa? Debu ya. Ini sudah kita maknai kemarin. Wa turabu al-mutahhiru malam yusta'mal fi fardin walam yakhtalit bi syai'in. Nah, debu yang bisa kita gunakan untuk bersuci adalah debu yang belum kita gunakan. Debu yang bisa kita gunakan untuk bersuci berarti tayamum, itu adalah malam yusta'mal fi fardin, belum pernah digunakan untuk tayamum fardu, walam yakhtalit bi syai'in, dan belum bercampur dengan sesuatu ya. Debunya masih murni debu, enggak campuran tepung, enggak campuran bedak ya, tapi murni debu.
terus dia belum dipakai untuk, debunya belum pernah dipakai untuk bersuci. Tapi kalau sudah dipakai bersuci, nah itu nggak bisa digunakan lagi untuk bersuci tayamum. Wa ghairuhu tahirun wa huwa ma ustumila fi fardin au ikhtalata bi tahirin. Nah, selain debu yang suci mensucikan tadi, ada debu yang suci saja tapi dia tidak mensucikan. Apa itu debu yang suci tapi tidak mensucikan? Yaitu debu yang sudah digunakan untuk bersuci, ya, sudah mustakmal, atau debunya itu bercampur dengan sesuatu yang suci. Ada debu bercampur dengan tepung tapioka misalnya, sudah bercampur, ya, jadi namanya bukan debu murni tapi sudah debu campur dengan tepung tapioka. Yang seperti itu dia suci, tetapi tidak bisa digunakan bersuci untuk menghilangkan hadas seperti tayamum. Terus wa najisun wa huwa ma ikhtalata bihi najisun, ada debu yang najis juga atau mutanajis karena terkena najis. Apa itu debu mutanajis? Debu yang najis. Wa huwa ma ikhtalata bihi najisun, debu yang terkena najis. Ya, misalnya ada debu, kemudian ada kotoran-kotoran hewan yang sudah lapuk, ya, sudah itu berterbangan. Nah, berterbangan, kemudian terkenalah debu itu, akhirnya debu bercampur dengan serbuk kotoran hewan najis. Nah, debu yang bercampur dengan sesuatu yang najis, maka dia debu yang mutanajis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi ada 3 macam, ya. Ada debu yang mutahhir, mensucikan. Ada yang debu tohir, dia suci tapi tidak mensucikan. Ada debu yang najisun, ya, yaitu debu yang terkena najis. Wattabihu ma yanzi'u al-fudulati. Kemarin sudah kita maknani, walau najasan. Dabik itu adalah alat untuk menyamak, ya. Apa itu dabik? Yaitu sesuatu yang bisa menghilangkan kotoran-kotoran dalam kulit. Ya, meskipun sesuatu yang digunakan untuk menghilangkan tadi itu dia adalah benda najis. Apa itu kotoran-kotoran dalam kulit? Ya, seperti lemak-lemak, darah-darah, ya, yang masih menempel di dalam kulit atau di dalam kulitnya itu sendiri masih terkandung banyak najis, banyak darah, banyak lemak-lemak. Nah, itu dibersihkan dengan dabir, yaitu benda-benda yang bisa menghilangkannya. Biasanya sifatnya benda itu adalah pahit, yang sepet-sepet itu. Meskipun dia najis. Contohnya kalau dalam kitab-kitab itu diterangkan kotoran burung dara itu bisa menghilangkan fudulat, ya. Apa tadi? Kotoran-kotoran ada di dalam kulit. Wa takhallulu inqilabul khamri khullan bila ainin lam yaqo fiha ainun najisatun. Takhallul itu menjadi cuka. Ini berlaku untuk khomer. Khomer itu kalau didiamkan kemudian beberapa hari, dia secara alami berubah menjadi cuka. Nah, berubahnya ke cuka tadi, khomer, itu dia tidak dibantu dengan zat apapun di dalamnya, nggak dicampuri. Nah, maka khomer seperti ini yang menjadi cuka itu menjadi suci. Ya, khomer bisa menjadi suci ketika dia menjadi cuka. Syaratnya menjadi cukanya itu dia tidak dibantu dengan ain-ain yang lain atau zat-zat yang lain. Artinya dia secara alami dengan dirinya sendiri berubah menjadi cuka.
dengan cara didiamkan, ya. Syaratnya lagi kalau memang tidak kejatuhan benda najis, ya. Tapi kalau kejatuhan benda najis, ya sama saja, ya. Lam yaqa fiha ainun najisatun. Wa taharatu wudu'un wa huslun wa tayammumun wa izalatu najisin, ya. Kegiatan-kegiatan bersuci ini yang perlu kita ketahui sekali itu ada beberapa, ya. Pertama, wudu. Kemudian mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Ada 4 kegiatan-kegiatan bersuci. Ini penting kita pahami bagaimana cara melaksanakannya, karena ini berhubungan dengan keabsahan ibadah kita, terutama ibadah sholat. Sholat itu harus suci, badannya suci dari hadas, dari najis, suci pakaiannya dari najis, kemudian suci tempat sholatnya dari najis. Nah, untuk bisa suci dari hadas, kita harus bisa wudhu. Kita harus bisa mandi jinabat kalau hadas besar. Untuk bisa suci dari najis, kita harus bisa izalatu najisin. Harus bisa bagaimana cara menghilangkan najis. Ya, ini penting sekali. Karena kebanyakan dari kita, orang-orang yang belum mengerti, itu misalnya mensucikan pakaian. Nah, mensucikan pakaian itu syaratnya airnya harus mengalir, bukan air rendaman terus diperes, tapi ketika diperes atau dibilas itu pakai air yang tidak mengalir, air tergenang, air tenang. Misalnya di bak 1 kita sudah mencuci, ya, ini di bak 1-nya kita mencuci bajunya tadi terkena najis, otomatis di bak ini dia campur, maka menjadi mutanajis. Kita cuci, kita peres, kemudian kita masukkan ke air yang bersih, tapi nggak mengalir, kita cemplungkan saja ke situ, maka air ini menjadi nggak suci, karena ini tadi nggak suci. Dan baju yang dibilas dengan air ini, dia belum suci dari najis, meskipun sudah bersih dari kotoran, meskipun sudah wangi, ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kita teruskan bab wudu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i utawi ini itu bab wudu, ya. Asalnya hadza babul wudu'i. Wa utawi wudu itu fardun, suatu kewajiban. Fardun, kewajiban alal muhdisi, atas orang yang berhadas, ya. Alal muhdisi, atas orang yang berhadas. Wa sunnatun, dan sunnah litajdidin, untuk memperbarui wudu. Litajdidin, untuk memperbarui wudu. Ba'da sholatin, setelah sholat. Wa ghuslin, dan mandi wajibin, yang wajib. Dan sunnah ketika wa inda iradatil junubi, dan ketika menghendakinya orang yang junub, yang berhadas besar. Wa inda iradatil junubi, dan ketika menghendakinya orang yang junub, yang berhadas besar. Menghendaki aklan ing makan, au nauman, atau ing tidur, awat atau ing berhubungan suami istri, berhubungan suami istri.
awil muhdisi, atau menghendakinya orang yang hadas. Jadi asalnya au inda iradatil muhdisi, ya, atof ke inda iradatil junubi. Au awil muhdisi, asalnya au inda iradatil muhdisi. Awil muhdisi, atau ketika menghendakinya orang yang hadas, nauman ing tidur. Wa inda ghadabin, dan sunnah ketika marah. Wa hibatin, dan merasani orang, hibah. Wa masi mayitin, dan menyentuh mayit. Wa ghairiha, dan selain, wali ghairiha, dan sunnah selainnya yang telah disebutkan tadi. Nah, ini wudhu, ya. Wudhu itu ada dua macam hukumnya. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang sunnah itu adalah ketika orang yang punya hadas itu mau melaksanakan ibadah yang harus memakai wudhu, yang harus suci. Misalnya sholat. Sholat itu kan salah satu syaratnya suci dari hadas. Artinya itu suatu kewajiban, harus suci orang mau sholat. Sehingga wudhu untuk orang yang mau sholat itu hukumnya wajib bagi orang yang masih punya hadas, ya. Nah, bagi orang yang sudah punya wudhu tapi dia mau sholat lagi, maka wudhunya bukan wajib tapi wudhunya sunnah. Jadi untuk litajdid, memperbarui wudhu. Nah, wa sunnatun litajdidin ba'da sholatin, ya. Sunnah juga wudhu itu setelah sholat pun disunahkan untuk wudhu, ya. Di sini ada keterangannya, di sini di syarahnya. Jadi habis sholat itu juga disunahkan, ya, wudhu lagi, gak apa-apa. Kemudian wa ghuslin wajibin, sunnah wudhu untuk mandi wajib. Sebelum mandi wajib itu sunnah wudhu dulu. Mbak kalau misalnya mau mandi dari hadas besar haid, maka dia sunahkan wudhu dulu. Wa inda iradatil junubi aklan, atau misalnya orang yang masih punya hadas besar, orang yang masih junub, dia mau makan tapi belum mandi, belum suci dari hadas besar, maka ketika mau makan tadi, sebelum makan sunnah wudhu dulu. Atau sebelum dia tidur sunnah wudhu. Atau sebelum dia berhubungan suami istri lagi, maka dia disunahkan wudhu, ya. Awil muhdisi nauman, atau orang yang punya hadas kecil ingin tidur, maka dia juga disunahkan untuk berwudhu. Wa inda ghadabin, dan ketika marah itu sunnah dengan wudhu, karena marah itu elemennya panas, sedangkan wudhu itu elemennya dingin. Nah, ketika panas didinginkan dengan wudhu. Atau setelah kita berbicara hibah, gosipin orang, keburukan orang, itu sunnah wudhu. Karena ketika hibah itu kita banyak melaksanakan kesalahan-kesalahan dari mulut kita, dari pendengaran kita, dari pikiran kita, ya. Disunahkan kita menetralisir energi negatif dari hibah tadi dengan cara berwudu. Wa masi mayitin, dan
Sunnah wudhu setelah menyentuh mayit. Ya. Setelah menyentuh mayit, ya. Habis menyentuh mayit, habis mandikan mayit misalnya, maka disunahkan wudhu atau mandi, ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada energi-energi negatif yang menempel di dalam tubuh kita. Nah, itu kita netralisir dengan berwudhu. Wali ghairiha, dan selain yang telah disebutkan. Artinya wudhu itu juga sunnah untuk selain yang tadi. Misalnya kita mau membaca buku, sunnah wudhu. Mau baca Al-Quran, sunnah wudhu dulu. Mau mengaji kitab, itu juga disunahkan wudhu. Mau mengajar seperti saya ini, itu wudhu dulu sebelum mengajar, agar apa yang disampaikan nanti itu bisa lebih menerangi, bisa lebih memahamkan. Karena wudhu itu nurun, ya, cahaya. Sedangkan ilmu itu juga nurun, cahaya. Artinya kalau ilmu cahaya, wudhu juga cahaya, antara cahaya dengan cahaya digabungkan maka lebih terang. Nah, diharapkan kalau kita belajar atau mengajar, terus kita awali dengan wudhu, nah, itu diharapkan nanti apa yang kita ajarkan, apa yang kita pelajari, itu bisa dipahami. Maka untuk para santriwati itu diusahakan misal di kelas ternyata keluar angin, maka hadas. Nah, yang seperti itu diusahakan ya, izinlah dulu keluar kelas untuk wudhu, tapi ya jangan berlama-lama, ya, karena masih belajar. Tapi kalau masih belajar, ya, misalnya lagi fokus menerima materi, ya jangan izin dulu, ya. Usahakan kalian punya suatu kebiasaan mudawamah wudhu, ya, mudawamatul wudhu, melanggengkan wudhu. Jadi ketika batal, wudhu lagi, batal, wudhu lagi, batal, wudhu lagi. Itu insya Allah dengan seperti itu kita akan lebih tenang hatinya, lebih cerah pemikirannya. Nah, untuk yang fardu wudhu nanti kita lanjutkan, ya, berikutnya, ya. Baik, itu dari saya. Semua salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.